Bunga kemudian mempersilahkan Bu Yosi duduk dan mengambilkan segelas teh hangat. Bu Ida yang kebetulan berada di teras rumahnya melihat kedatangan Bu Yosi ke rumah Bunga. Dengan rasa penasaran, Bu Ida kemudian berjalan dengan pelan menuju rumah Bunga, hendak menguping pembicaraan mereka. Namun Kumala yang juga secara kebetulan melihat aksi ibunya itu langsung mengejarnya dan menghentikannya. "Ibu mau kemana?" kata Kumala pada ibunya. Ibunya yang terlihat kaget berkata, "Ibu mau jalan-jalan ke rumah Bunga, Kumala. Sudah lama ibu tidak mengunjunginya. Kasihan Bunga. Sejak Nek Siti meninggal, Bunga tinggal sendiri di rumah itu, iya kan?" Kumala kemudian mengajak ibunya kembali ke rumah sambil berkata, "Kapan-kapan saja ibu ke sana. Saat ini, Bunga sedang beristirahat. Dia kan juga baru pulang kerja sama seperti Kumala, Bu." Akhirnya Bu Ida mengikuti perkataan anaknya Kumala yang terus menarik tangannya masuk ke dalam rumah. Saat Kumala masuk ke kamarnya, Bu Ida berkata, "Aduh, gara-gara Kumala, aku gagal mencari tahu tujuan Bu Yosi ke rumah Bunga. Pasti Bu Yosi punya sesuatu yang penting, makanya ke sana." Bu Ida kemudian mencoba keluar sambil melihat ke rumah Bunga di sela-sela jendela rumahnya. Namun saat hendak melangkah keluar, lagi-lagi Kumala melihatnya. "Ibu." Tanpa berkata apapun, Bu Ida kembali masuk ke rumah dan dia melewati Kumala sambil melihat Kumala dengan kesal dan masuk ke kamarnya. Kumala yang melihat sikap ibunya seperti itu hanya menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hati, "Aku harus menjaga ibu. Jangan sampai dia ke rumah Bunga dan menghancurkan semuanya." Sementara di rumah Bunga, Bu Yosi berkata pada Bunga, "Nak Bunga, pasti kamu tahu maksud tujuan ibu datang ke sini. Seperti janji ibu 3 hari yang lalu." Bunga hanya mengangguk. Bu Yosi kembali berkata, "Jadi bagaimana keputusan Bunga? Pasti Bunga sudah pikirkan kan?" Bunga berkata, "Iya Bu, selama 3 hari ini Bunga sudah memikirkan semuanya." Bu Yosi tersenyum lalu berkata, "Kalau begitu, katakan pada ibu, apa keputusan Bunga?" Dengan sopan Bunga berkata, "Ibu tahu kan, saya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Sebagai seorang anak perempuan, biasanya akan menuruti apa keputusan dari ayahnya. Karena ayah Bunga sudah tidak ada, Bunga serahkan semua keputusan ini kepada sesepuh dan orang-orang yang sudah seperti orang tua bagi Bunga di desa ini, Bu. Apapun keputusan mereka, Bunga siap." Bu Yosi tersenyum lalu memeluk Bunga. Dia begitu terharu dengan keputusan Bunga. Saat sampai di rumahnya, Bu Yosi menyampaikan perkataan Bunga pada suaminya. Dan suaminya pun berkata, "Kalau begitu, nanti malam kita ke rumah Pak RT dan membicarakan masalah ini kepada mereka. Tapi Bu, kenapa kita tidak menyampaikan masalah ini kepada Romi? Dia berhak untuk tahu, Bu."
Pak Doni kembali berkata, "Seharusnya kita tanyakan bagaimana keputusan dia, Bu." Bu Yosi menatap suaminya. "Ibu sudah tahu jawaban Romi, Pak. Ibu sudah tahu apa keputusan dia. Dan ibu tidak perlu menanyakannya lagi. Jika kita memberitahunya pasti..." Bu Yosi belum menyelesaikan perkataannya. Pak Doni kemudian berkata, "Apapun keputusannya dia berhak tahu, Bu. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan." Setelah memikirkan perkataan suaminya, Bu Yosi berkata, "Kalau begitu, kamu telepon dia, Pak. Katakan padanya." Pak Doni melihat Bu Yosi sambil berpikir. Lalu dia meraih teleponnya dan menghubungi Romi, anak mereka. "Halo ayah, bagaimana kabar ayah dan ibu di sana?" Suara Romi terdengar di telepon. Pak Doni yang terlihat bingung bagaimana memulai percakapan itu berkata, "Ayah dan ibu baik, Nak. Kamu sendiri bagaimana?" Romi terdengar tersenyum berkata, "Romi juga baik, ayah." Dengan perlahan Pak Doni berkata pada Romi, "Nak, ayah dan ibumu..." Pak Doni melirik Bu Yosi yang terlihat tegang dan gugup di sampingnya. Lalu suara Romi terdengar, "Ayah dan ibu kenapa ya?" Pak Doni berkata, "Ayah dan ibu sudah menemukan seorang gadis untukmu, Nak." Romi yang terdengar kaget berkata, "Gadis? Untukku? Maksud ayah?" Seperti perkataan ayah dan ibu waktu di sana, kami akan mencarikan gadis yang cocok untukmu. Dan kami sudah menemukan gadis itu, kata Pak Doni. Namun Romi terlihat sedikit marah. "Yang cocok untukku atau yang cocok untuk ayah dan ibu? Aku sudah katakan, ayah, aku tidak akan pernah mau menikah dengan gadis manapun selain Winda. Aku hanya mencintai Winda, ayah." Bu Yosi yang mendengar perkataan Romi terlihat panik dan sedih. Namun Pak Doni berusaha membuat istrinya itu tenang, sambil berusaha menjelaskan semuanya kepada Romi. "Gadis ini sangat cantik, Romi. Kamu sangat beruntung jika menikah dengannya. Gadis itu adalah impian semua pemuda di sini. Selain cantik, gadis itu juga sangat baik dan sopan." Romi kembali berteriak, "Tidak, ayah. Aku tidak akan menikahinya. Aku tidak tahu siapa gadis yang ayah bicarakan itu. Dan aku tidak mencintainya, ayah. Aku tidak akan pernah menikah dengannya. Aku mohon, lupakan semua rencana ayah dan ibu itu." Romi kemudian menutup teleponnya. Pak Doni dan Bu Yosi saling berpandangan. Lalu Bu Yosi meraih telepon dari tangan Pak Doni. Dia kembali menelpon Romi, namun Romi tak mau mengangkat teleponnya. Bu Yosi mengirimkan pesan kepada anaknya itu, "Pulanglah dan lihat gadis itu, Nak. Dia gadis yang sangat cantik. Dia adalah teman semasa kamu kecil. Jadi tidak mungkin jika kamu tidak mengenalnya."
Romi tidak membaca pesan itu. Dia mengabaikan semuanya. Dia hanya merebahkan tubuhnya di atas kasur empuknya sambil memejamkan matanya dan terus mengingat perkataan ayahnya. Keesokan harinya Romi membaca semua pesan dari ibunya, lalu berkata pada dirinya, "Tidak, aku tidak akan pernah menikahi gadis itu, secantik apapun dia. Lagi pula, gadis kampung tetaplah gadis kampung. Kalau dibawa ke kota, hanya akan membuat malu." Keesokan harinya Pak Doni berkata pada Yosi, "Bagaimana rencana kita, Bu?" Bu Yosi berkata dengan yakin, "Aku tetap ingin Romi menikahi Bunga, Pak." Pak Doni kembali bertanya, "Ibu yakin meskipun Romi sudah menolaknya?" Bu Yosi berkata, "Iya, Pak, aku yakin. Nanti malam kita akan menemui Pak RT dan bapak-bapak yang lain, seperti yang dikatakan Bunga pada Ibu." Seperti biasa, di warung selalu penuh dengan ibu-ibu berdaster dan mereka tidak hanya berbelanja di warung itu, tetapi juga saling bertukar informasi. Saat itu Bu Ida terlambat datang ke warung karena harus menyiapkan sarapan untuk Kumala dan suaminya. "Hei Bu Ida, jam segini kok baru datang?" kata seorang ibu yang melihat Bu Ida baru saja tiba di warung itu. Bu Ida dengan lemas berkata, "Sebelum ke warung, aku harus menyiapkan sarapan untuk suami dan Kumala. Karena aku selalu lama di warung, jadi mereka protes ketika mau sarapan, tapi tidak ada sarapan." Ibu itu berkata, "Oh begitu, aku juga begitu Bu Ida. Jadi sebelum ke warung aku sudah memasak nasi goreng ala-ala buat sarapan anak-anak." Bu Ida masih terlihat tidak bersemangat. Lalu ibu yang lain berkata, "Sudahlah Bu Ida, namanya juga ibu rumah tangga. Ya memang harus begitu." Bu Ida kemudian berkata, "Aku tidak memikirkan itu, Bu. Aku sedang memikirkan hal yang lain." Ibu itu kembali bertanya, "Hal apa, Bu Ida?" Bu Ida mengajak mereka semua duduk di dekatnya. "Kemarin, aku melihat Bu Yosi ke rumah Bunga, ibu-ibu." Ibu-ibu itu saling berpandangan dan berkata, "Lalu apa yang terjadi, Bu Ida?" Bu Ida kembali nampak lemas dan berkata, "Setelah itu, aku tidak tahu. Karena saat aku mau mencari tahu, tiba-tiba anakku Kumala melarangku." Ibu-ibu pun kecewa. "Yah, Bu Ida apa-apaan sih? Memberi info setengah-setengah membuat kita penasaran saja." Ibu yang lain menambahkan, "Iya betul, apaan sih Bu Ida?